Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali melalui media Zoom dengan pemateri adalah Ustadz Ali Agus yang kita kenal dengan sebutan Kang Ali. Insya Allah kali ini tema yang akan diberikan adalah mengenai orang-orang yang merugi. Terima kasih kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang hadir. Silakan Kang Ali. Baik, terima kasih. Dan layar di kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Epi dan terima kasih kepada semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kajian bulanan kita melalui aplikasi Zoom yang disediakan oleh Bu Epi. Insya Allah hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, ya, terutama nikmat pendengaran, penglihatan, hati, akal pikiran, mulut, tangan, dan kaki kita. Insya Allah hari ini kita akan pakai untuk membaca, mempelajari, dan memahami ayat-ayat Allah, sehingga ayat-ayat tersebut masuk ke dalam hati dan pikiran, dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita sesuai kesanggupan dan kemampuannya masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajikal karim wa azimi sultanik. Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang banyak untuk kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, wabil khusus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama, ya, di bulan November ini, yang mana hari ini bertepatan juga ya di bulan ini adanya peringatan Hari Guru, ya. Jadi selamat untuk guru-guru, ya, terutama untuk guru-guru di Yayasan Budi Asih dan juga guru-guru di seluruh tanah air. Insya Allah pengabdiannya bisa menjadi sarana untuk mendapatkan ridhonya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya hari ini juga atau di bulan ini juga bertepatan dengan waktu yang terus berputar, ya, dan kita mendengar, melihat, dan merasakan, ya, beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tanggal 22, ya, terjadi gempa di Cianjur, yang mana itu mengakibatkan banyak sekali, ya, saudara-saudara kita yang meninggal, banyak sekali korban-korban, baik itu nyawa, harta, ya, dan selain itu juga banyak sekali, ya, orang-orang yang merasakan kesedihan, ya, merasakan kehilangan, dan merasakan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita bayangkan. Dan kita yang merasakan, ya, atau yang jauh dari tempat epicentrum sama merasakan juga kesedihan tadi. Begitu kita melihat, ya, mendengar berita, ya, hati kita tersayat, ya, hati kita merasa sedih, apalagi ada saudara atau kerabat yang menjadi korban. Nggak kebayang kesedihan tersebut. Nah, inilah yang akhirnya menggerakkan kita untuk bersama-sama, bahu-membahu, ya, bersinergi, karena kalau masing-masing ya mungkin boleh-boleh aja, tapi kalau kita bersinergi kita bisa meringankan banyak orang, ya, memiliki tempat di Cianjur, ya, tepatnya di Puncak Simun di sana, dan kita sering mengadakan kajian di sana, sering silaturahmi dengan masyarakat di sana, ya.
Dan sebagian dari warga masyarakat sekitar ya Puncak Simun pun ada yang menjadi korban juga. Ya, ada yang rumahnya hancur, yang kehilangan harta bendanya, yang kehilangan keluarganya dan sebagainya. Nah, insya Allah dengan kita bersinergi ya, nanti Bunda Rini beserta tim, dan mungkin saya juga pengen ikut sebenarnya ya. Insya Allah nanti kita akan ke sana ya untuk melihat langsung. Kalau sekarang masih tanggap darurat, saya sih menyarankan kalau masih tanggap darurat lebih baik kita menahan diri. Kenapa? Karena kalau namanya gempa itu tidak akan berhenti di saat pas kejadian. Dia akan terus bergoyang. Ya, walaupun itunya semakin kecil goyangannya. Ya. Tapi ya untuk menjaga keselamatan kita, menjaga istilahnya niatan baik kita, lebih baik di saat tanggap darurat biarkan ahlinya yang bekerja. Ya, banyak istilahnya relawan-relawan ataupun misalnya dari SAR, BPBD ataupun relawan yang lainnya yang siap bertempur ya, dalam artian dia siap berkorban ya, raganya, tenaganya, pikirannya. Nah, kita menghargai mereka. Jangan justru kita nanti menjadi beban mereka ya, dengan istilahnya kita masuk ke daerah lokasi sementara daerah lokasi belum aman ya, ini kita ikut jadi korban juga kan, akhirnya jadi beban buat mereka. Nah, makanya insya Allah kita untuk saat ini masih tanggap darurat, kita menahan diri dulu dengan kita terus mengajak saudara-saudara kita, sahabat kita, ayo kita bersinergi. Di saat nanti setelah tanggap darurat kita dapat informasi ya, dapat informasi dari orang-orang yang selama ini atau relawan-relawan yang ada di sana. Jadi kita nanti bisa tahu titik mana, akhirnya kita bisa bersinergi dengan relawan di sana seperti itu. Oke, baik, untuk hari ini kita akan belajar memahami tentang orang-orang yang merugi. Ya. Nah, kalau kita pernah istilahnya membaca Al-Quran ya, ada kalimat wal asri. Nah, pernah baca surat Al-Asr? Innal insana lafi husr. Gitu kan? Nah, demi masa kata Allah gitu. Ya, kita buka dulu ya surat Al-Asrinya. Sebentar. Nah, ini. Di sini ya di surat Al-Asr ayat 1 dan 2 ya. Wal asri, demi masa. Tahu masa? Masa itu apa sih? Waktu ya. Jadi kalau kita berpikir ya, kita hidup di dunia ini ya akan menghabiskan banyak waktu. Betul? Dari mulai lahir sampai dengan nanti kita meninggalkan dunia ini ya, kita habiskan berapa lama nih waktu tersebut? Ya mungkin ada yang 40 tahun, atau mungkin ada yang baru 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin belum merasakan udara oksigen dunia sudah meninggal duluan ya. Bahkan ada juga yang sampai lansia, sampai usia 80 tahun, 90 tahun, ataupun 100 tahun. Nah, di sini Allah ingatkan kepada kita, waktu yang kita nikmati tersebut ya, jangan sampai ya, kata Allahnya di surat yang sama di ayat 2-nya, inna insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia ini benar-benar berada dalam kerugian. Jadi jangan sampai waktu itu menjadikan kita sebagai manusia yang merugi. Makanya Allah ingatkan, ya, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, loh, sekarang kita tanya pada diri kita. Mumpung kita istilahnya masih diberikan kesempatan. Apakah kita termasuk orang yang dalam kerugian tersebut, atau justru ya kita berusaha ya semaksimal mungkin untuk ya menjadi orang yang selalu beruntung, jangan menjadi orang yang selalu dalam kerugian, gitu ya. Nah, maka di ayat 3-nya kecuali, nah berarti ada pengecualian. Jadi di antara manusia tadi yang banyak mengalami kerugian, ada yang tidak rugi, ya kata Allah gitu. Siapa dia? Kecuali orang-orang yang beriman. Nah, berarti supaya tidak termasuk orang yang merugi, jadilah kita orang yang memiliki keyakinan, keimanan, dan mengerjakan amal soleh. Ya, berarti kita kalau punya keyakinan, keimanan, kita selalu berbuat kebaikan atau amal soleh tadi. Serta kita nasihat menasehati. Maksudnya apa? Saling memberi nasihat. Ya,
dalam mentaati kebenaran dan saling memberi nasihat supaya menetapi kesabaran. Nah, maksudnya apa? Di dunia ini jangan sampai ya kita melanggar. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan sampai kita tergesa-gesa, burung busuh cek orang Sunda mah. Tapi kita harus sabar ya menghadapi semua apa yang menjadi istilahnya ujian cobaan dalam kehidupan kita gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah di surat Al-Asr ini gitu. Nah, dari surat Al-Asr inilah kita bisa mengambil pelajaran ya. Nah, saya mengutip sebuah hadis ya. Di sini dikatakan telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dan Ali bin Hujr. Keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail, yaitu Ibnu Ja'far, dari Al-Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian siapa orang yang muflis itu, atau orang yang merugi tersebut, atau orang yang bangkrut tersebut gitu. Nah, para sahabat menjawab, menurut kami, orang yang paling merugi di antara kami adalah orang-orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya umatku yang merugi adalah orang-orang yang pada hari kiamat datang dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, tetapi ia selalu mencaci maki, menuduh, dan memakan harta orang lain, membunuh, dan menyakiti orang lain. Setelah itu pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis. Sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut. Hingga akhirnya ia dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 4678. Nah, dari hadis tersebut ya, kalau kita kembali ke surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3 tadi, ini sangat sinkron. Jadi jangan sampai kita habis waktu, ya. Jangan sampai kita istilahnya lalai, ya. Selama ini kita selalu melaksanakan sholat, selama ini kita selalu berpuasa, selama ini kita selalu membayar zakat, tapi hati dan pikiran kita masih kotor. Kita masih sering mencaci memaki orang lain. Kita sering istilahnya berprasangka buruk, bersuhudan terus sama orang lain. Dan juga sering menyakiti orang lain, ya. Nah, kalau seperti itu, waktu kita akan habis hanya untuk hal-hal yang banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Makanya di sini Allah kasih tahu ya, manusia itu benar-benar ya termasuk orang yang merugi. Ya, jadi manusia yang paling merugi ya itulah orang yang sia-sia perbuatannya gitu. Nah, makanya hadis tadi mengingatkan kepada kita, jangan sampai ya kita setelah menjadi manusia ya lalu berbuat sesuatu di dunia ini ya tapi masih termasuk orang yang rugi. Ya. Karena kita dilahirkan dari seorang ibu atau orang tua beragama Islam, akhirnya kita pun menjadi umat muslim. Tapi dalam prakteknya ya masih banyak ya kita mungkin ya masih berbuat tadi sesuatu yang membuat kita termasuk orang yang merugi. Nah, oleh karena itu ya di ayat 3-nya tadi, mari kita perdalam lagi imannya. Mari kita kuatkan lagi iman kita. Ya, dan mari kita barengi keimanan tadi dengan selalu beramal soleh. Dan juga sering berbagi ya dengan menasehati ya, jangan nasihat, berbagi nasihat supaya kita selalu mentaati kebenaran, berbagi nasihat supaya kita selalu bersabar.
Seperti itu. Ya, dari hadis dan ayat tersebut kita bisa ambil pelajaran. Ya. Lalu di ayat Al-Qur'an yang lain pun banyak diceritakan. Orang yang merugi itu ya banyak sekali. Nah, kita ambil beberapa contoh ya, atau kita ambil beberapa ayat nanti. Siapa saja sih yang termasuk orang yang merugi tadi? Ya, kita buka yang pertama. Yang termasuk orang yang merugi itu siapa saja? Kita lihat surat 3 ayat 85. Silakan. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi orang rugi yang pertama siapa, Bu? Yang mencari agama selain agama Islam. Nah, jadi wa may yabtaghi ghairal islami dina, ya. Jadi orang yang mencari agama selain Islam, ya, maka sekali-kali tidak akan diterima agama itu daripadanya. Dan di akhirat ia termasuk orang yang merugi. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tidak beragama Islam? Apakah dia termasuk orang rugi? Gimana, Bu? Tidak semua. Tidak semua, Pak. Tidak semua. Nah, makanya disinilah kita harus memahami. Barang siapa yang mencari agama. Agama itu apa sih, Bu? Keyakinan. Nah, agama A itu artinya tidak. Agama itu kacau. Ya. Nah, jadi agama itu artinya tidak kacau. Berarti kalau ada orang yang sudah beragama, berarti hidupnya tidak kacau. Tidak kacau. Nah, selama ini ada orang yang sudah beragama tapi kacau hidupnya. Berarti udah beragama belum? Belum. Belum. Nah, makanya di sini jangan sampai kamu mencari agama selain agama Islam. Oh, iya. Tahu Islam? Islam itu apa? Damai. Aslamu, selamat. Atau Selamat. damai. Nah, sekarang kalau kita tanya semua manusia di muka bumi, ada yang ingin hidupnya celaka? Tidak. Tidak. Tapi kalau ditanya, kira-kira sama nggak jawabannya? Hidupnya ingin selamat, sejahtera, bahagia, damai, aman, sentosa di dunia ini? Iya, betul. Semua manusia pasti akan menjawab sama. Makanya Allah kasih tahu, janganlah kamu mencari agama selain Islam, ya, supaya hidup kamu tidak kacau, supaya hidup kamu selamat. Gitu. Nah, makanya diingatin ya, kalau kita lihat sejarah, kita buka surat 2 ayat 132. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Nah, itu. Jadi kata Allahnya apa? Jangan mati selain memeluk agama Islam. Nah, jadi sesungguhnya Allah Nabi Ibrahim, ya, tahu Nabi Ibrahim? Iya, Nabi. Nah, Nabi Ibrahim itu terkenal sebagai bapak moyangnya para nabi. Gitu kan? Ya. Nah, Allah memberikan kepada Nabi Ibrahim ya ilmu, ya, kekayaan, keluarga, gitu kan? Ya. Yang sangat-sangat istilahnya baik. Lalu Ibrahim mewasiatkan ya kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Nah, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya Allah ya telah memilih agama ini bagimu. Ya, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam." Jadi fala tamutuna illa wa antum muslimun. Ada kalimat apa? Muslimun, ya. Jadi Allah menamai orang muslim atau menamai Islam sejak kapan? Sejak Nabi Ibrahim. Coba kita berpikir. Ya. Jadi apakah agama Islam itu aja sejak Nabi Muhammad? Tidak, sejak Nabi Ibrahim. Ya. Nah, makanya disinilah Ibrahim memiliki anak. Ya.
Anak pertama namanya siapa? Ismail. Ismail. Lahir dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Hajar. Ya. Yang kedua, dia punya anak namanya siapa? Ishak. Yang Ya. lahir dari seorang rahim ibu yang bernama Siti Sarah. Nah, dari Ishak lahirlah para nabi. Ya. Makanya dari Ishak dia memiliki anak yang namanya Yakub. Ya. Ya. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan dulu namanya Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Nah, lalu dari Nabi Yakub tumbuh berkembang para nabi yang lain sampai terakhir di Nabi Isa. Ya. Nah, itu keturunan dari Yakub, keturunan dari Ishak, keturunan dari Ibrahim. Lalu dari Ismail itu vakum. Ya, karena Ismail tinggal di Jazirah Arab, ya, akhirnya vakum di situ. Tidak melahirkan para nabi, keturunan nabi. Tapi Allah berjanji di akhir nanti, ya, nabi terakhir penutup para nabi, pertama nabi, ya, itu akan lahir dari keturunan Ismail. Ya, yang kita kenal dengan sebutan sekarang Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa dan para nabi yang lain, ya, itu keturunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kecuali sebelum-sebelumnya ada Nuh, ya, sampai Adam ke sana ke atasnya. Tapi kalau dirunut itu masih misalnya ya semua juga sama. Kalau kita mau mengambil benang merah ya semuanya keturunan dari Nabi Adam seperti itu. Nah, di sini Ibrahim berwasiat kepada anak cucunya supaya apa? Supaya memeluk agama Islam. Maksudnya apa? Supaya anak cucunya kehidupannya tidak kacau dan selalu dalam keadaan selamat. Itulah agama Islam. Jadi kalau kita sekarang mengaku sebagai umat beragama Islam, harusnya kita hidupnya nggak kacau. Harusnya kita hidupnya selalu mengutamakan keselamatan, kedamaian, ketentraman. Ya. Nah, makanya disinilah Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai kamu memilih agama selain agama Islam. Kenapa? Karena kamu akan termasuk orang yang rugi, gitu. Ya. Nah, sekarang agar kita tidak termasuk Islam atau orang yang beragama Islam yang rugi, makanya Allah ingatkan kepada kita. Ya, kita buka surat 3 ayat 19. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Inna dina indallahi Islam. Jadi agama yang paling diridhoi itu hanyalah Islam. Ya, hanyalah Islam. Apa cirinya orang itu Islamnya diridhoi oleh Allah? Wa mahtalafal ladzina utul kitab. Ya, tiada berselisih orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Jadi kalau kita memilih Islam sebagai agama kita, ya, agar mendapatkan keridhaan Allah tentang keislaman kita, berarti cirinya apa di situ? Tidak suka berselisih. Ingat, ya. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau, aslamu atau Islam selamat. Nah, berarti kalau sekarang banyak umat Islam, ya, atau oknum atau manusia-manusia yang mengaku dirinya sebagai umat Islam, tapi masih menimbulkan perselisihan, masih menimbulkan permusuhan, masih menimbulkan kerusakan, berarti Islamnya diridhoi enggak oleh Allah? Belum, ya, belum diridhoi. Lalu kenapa sekarang banyak orang yang mengatasnamakan Islam, tapi timbulnya perselisihan, permusuhan, dan kekacauan? Kenapa? Karena kedengkian yang sudah ada pada mereka. Dan juga kekafiran mereka terhadap ayat-ayat Allah. Gitu. Itulah yang menimbulkan selama ini, ya, manusia yang harusnya hidup aman, damai, tentram, rukun, adem, ayem, ya,
Kalau sudah diisi kedengkian, kebencian, lalu mengingkari ayat-ayat Allah, sudah pasti ya. Walaupun berKTP Islam, tapi sepak terjangnya selalu menimbulkan perselisihan. Nah, makanya disinilah janganlah kita termasuk orang yang merugi tadi. Siapa dia? Orang yang sudah memilih Islam sebagai agamanya, tapi masih doyan berselisih. Gitu. Mari kita tanamkan ya, dalam ajaran Islam itu bendera kasih sayang. Ya. Kenapa? Ya karena Allah sendiri telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai justru kita sudah beragama Islam, Tuhannya Allah, tapi yang ditebarkan kebencian, kedengkian. Ya di mana keislaman kita kalau seperti itu? Ya. Nah, oleh karena itu mari sama-sama ya kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi karena kita sudah memilih Islam sebagai agama kita, tapi kita masih suka berselisih. Nah, berarti kalau tidak mau menjadi orang yang merugi, ya setelah kita memilih Islam sebagai agama kita harus ngapain? Harus ngapain, Bu? Harus menepati janji. Oh. Dulu saat kita masuk Islam, ya, pertama lahir ke alam dunia, ya, sama ayah kita diapain, Bu? Biasanya kalau anak baru lahir, diadanin, gitu kan? Dikomatin, gitu kan? Nah, lalu dibacakan syahadat, gitu nggak? Iya. Nah, berarti di situ tanpa kita sadari, ya, kita sudah membuat satu perjanjian, ya. Dulu sebelum manusia lahir ke alam dunia, ya, jiwa-jiwa kita itu pernah diminta persaksian oleh Allah. Ya, kita buka surat 7 ayat 172. Silakan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini. Keesaan Tuhan. Ya, jadi tanpa kita sadari dulu kita pernah diambil persaksiannya oleh Allah. Jadi jiwa-jiwa kita ini pernah diminta persaksian oleh Allah. Ya, apa yang diminta saksinya oleh Allah di situ? Asyhadu alla ilaha illallah. Bahwa aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bukankah aku ini adalah Tuhan? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ya. Nah, berarti di sini kalau kita sudah bersaksi, berarti kita sudah berjanji tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, berarti ya kita sudah mengikat diri kita bahwa Tuhan kita hanya Allah semata. Seperti itu. Nah, maka di sini diingatkan, ya, kita buka surat 2 ayat 27. Yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, jadi kalau kita melanggar perjanjian termasuk orang yang merugi, kan gitu. Jadi setelah kita memilih Islam sebagai agama kita, ya, agar kita tidak termasuk orang yang rugi, maka kita tidak berselisih. Nah, agar kita tidak berselisih, makanya kita buat janji, ya. Kita dengan adanya syahadat berjanji bahwa saya tidak akan mempersekutukan Allah, ya. Nah, bukti kita tidak mempersekutukan Allah berarti kita selalu melaksanakan perintahnya, gitu kan? Jangan sampai kita justru memutuskan yang diperintahkan oleh Allah.
untuk dihubungkan. Bahkan kita membuat kerusakan di bumi. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena mereka itu termasuk orang-orang yang rugi, kata Allahnya begitu. Ya. Nah, dengan kata lain, mari setelah kita memilih Islam sebagai agama kita, ya, mari kita komitmen dengan janji kita tidak akan berbuat musyrik. Justru kita sebaliknya akan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, ya. Akan selalu melaksanakan apa yang disukai dan disenangi oleh Allah. Jangan justru kita berbuat kerusakan. Jangan justru kita memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Yang akhirnya kita termasuk orang-orang yang merugi. Seperti itu. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, orang yang merugi yang kedua, kita buka surat 4 ayat 122 sampai 125. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat suatu janji yang benar. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Nah, siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Lanjut. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong, dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, jadi kata Allah apa di situ? Pahala itu bukan menurut angan-anganmu. Ya, kalau kita baca dari 122-nya tadi, orang yang beriman mengerjakan amal soleh, kelak Allah akan memasukkan ke dalam surga. Lalu Allah telah membuat suatu janji yang benar. Siapakah yang lebih benar katanya daripada Allah? Gitu kan? Jadi di sini Allah telah membuat kesepakatan. Dalam artian Allah berjanji buat orang yang beriman dan beramal soleh, kelak dia akan mendapatkan tempat terbaik di surga. Ya. Lalu Allah ingatkan, ya, jangan sampai ada kata-kata yang selama ini yang akhirnya membuat kita lupa kepada Allah. Biasanya kata-kata yang membuat kita kepada Allah itu apa? Apalagi kalau yang namanya pahala, ya. Kalau kita sudah diiming-iming pahala, yang akhirnya kita lupa kepada Sang Maha Pencipta. Tapi kita justru akan mengikuti orang yang mengiming-imingi tadi, gitu kan? Apapun yang diperintahkan orang yang mengiming-imingi pahala tadi justru yang kita ikuti. Nah, itu udah salah. Kenapa? Karena tadi kata Allah, yang namanya pahala bukan menurut angan-anganmu, ya. Nah, jadi di sini kalau masih selalu berangan-angan, ya, atau menduga-duga atau memuji-muji selain Allah, gitu kan? Nah, makanya Allah ingatkan surat 41 ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sekali-sekali tidak dapat bersembunyi dari pesaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Lanjut sampai ayat 25. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Nah, jadi kalau selalu berprasangka tadi, karena iming-iming pahala tadi, ya, ini termasuk orang yang merugi. Jadi orang yang merugi di sini adalah selalu menduga-duga dan berprasangka, gitu kan? Lanjut. Jika mereka bersabar, menderita azab, maka nerakalah tempat diam mereka, dan jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya. 25-nya. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman yang menjadikan mereka memandang bagus apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka, dan tetaplah atas mereka keputusan azab pada umat-umat yang terdahulu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.
Nah, jadi orang yang merugi, yang kedua di sini kata Allah siapa? Orang yang selalu menduga-duga, gitu kan? Nah, lalu memandang bagus apa yang dihadapkan mereka, ya, dan juga mereka selalu mempersekutukan Allah. Nah, maka mereka itulah orang-orang yang merugi, kata Allahnya tadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, mari ya, jangan sampai kita selalu mempersekutukan Allah, sehingga nanti kalau orang yang selalu mempersekutukan Allah, dalam kehidupan sehari-harinya dia akan selalu mengira, menduga, merekayasa. Seperti itu. Ya, tanpa disadari oleh mereka. Nah, makanya di surat 39 ayat 65 Allah ingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Tuh, ya. Jadi kalau kita berbuat musyrik, pasti kita akan berbuat di dunia ini, ya, menduga, ya, mengira-ngira, gitu. Yang akhirnya apa? Di mata Allah, apa yang kita kerjakan tersebut tidak ada nilainya. Bahkan Allah hapus semua amal-amalan tersebut, ya. Jadi nggak bernilai sedikit pun di mata Allah. Kalau masih mempersekutukan Allah, gitu, ya. Nah, bahkan Allah contohkan lagi, kita buka surat 22 ayat 11. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang, rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Nah, itu, ya, itu contohnya. Jadi kerugian yang nyata itu ada nggak di kehidupan kita? Ada. Contohnya bagaimana? Nah ini, ya, apabila memperoleh kebaikan, ya, dia dalam keadaan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dia senang, ya, begitu dapat kebaikan senang. Tapi ingat, begitu ditimpa oleh suatu bencana, ya, mereka berbalik ke belakang. Maksudnya berbalik ke belakang itu apa? Berbuat sesuatu yang tidak baik. Ya, kejadian kemarin banyak warga masyarakat yang menjadi korban, ya. Tapi banyak juga masyarakat yang berbalik ke belakang. Ya, berarti menunjukkan bahwa masyarakat tersebut masih berbuat kemusyrikan. Di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maksudnya apa? Jadi menyembah Allahnya tidak sepenuh hati. Ya. Ini kita dibukakan mata dan pikiran kita, dicontohkan langsung. Begitu ada orang ingin berbuat baik masuk ke daerah lokasi bencana, dicegat oleh warga kan. Ya, dengan ada penghadangan tersebut dengan dalih ABCD, menurut mereka mungkin benar, ya. Tapi tadi itu, apabila ditimpa bencana, berbaliklah ia ke belakang. Maksudnya apa? Menghalalkan segala cara untuk berbuat sesuatu, ya, hanya untuk memenuhi tadi itu. Saya juga korban ini, akhirnya timbul apa? Perselisihan. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Ya, itulah kerugian yang nyata. Nah, makanya disinilah kita, ya, sebagai manusia yang tadi sudah memilih Islam sebagai agama kita, gitu kan? Dan kita tahu bahwa Islam itu adalah suatu tujuan hidup agar kita hidup selamat, sejahtera, aman, damai, dan sentosa. Ya, maka kita hindari perselisihan agar kita mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau begitu ditimpa bencana berbalik ke belakang, yang ada timbul apa? Perselisihan. Ya. Akhirnya Pak, rugi kan? Ruginya double. Udah menjadi korban, ya, harus berurusan dengan hukum, ya, dan sebagainya. Jadi rugi banyak. Nah, itu mencontohkan bahwa manusia itu masih menyembah Allahnya di tepi. Jadi menyembah Allahnya tidak sepenuh hati. Ya, masih banyak manusia mengatasnamakan Allah Tuhannya, tapi dalam praktiknya jauh dari Allah. Seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang merugi, kata Allah. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, orang yang merugi yang berikutnya, kita buka surat 18. Ayat 103 sampai 106. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Nah, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan mereka kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olok-olok. Nah, jadi orang yang rugi di sini yang ketiga siapa? Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya? Siapa dia? Allah kasih tahu yang tadi ya, orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Jadi pikir mereka dengan adanya musibah tadi yang dia kerjakan udah benar gitu kan, mencegah bantuan yang bukan haknya dan sebagainya, karena mereka juga korban ya. Menurut mereka udah benar ya, menyangka bahwa perbuatannya udah benar ya gitu. Nah tapi kata Allah, mereka itulah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Nah jadi kenapa dia bisa istilahnya mengira bahwa perbuatannya udah benar? Karena mereka selama ini mengingkari ayat-ayat Allah. Ya, selama ini Quran nggak pernah dibaca atau jarang dibaca, walaupun dibaca nggak paham. Yang akhirnya dia melakukan kehidupan di dunia ini hanya mengikuti pendapat si A, si B, si C, yang belum tentu pendapat si A, si B, si C cocok dengan pendapat si D, si E, si F. Gitu kan? Yang akhirnya disitulah masing-masing mengklaim saya yang paling baik, saya yang paling benar. Gitu. Nah, makanya diingatkan oleh Allah ya, agar supaya kita tidak termasuk orang yang rugi tadi, maka janganlah kita mengingkari ayat-ayat Allah. Kalau kita mengingkari ayat-ayat Allah, sudah pasti dalam perbuatan kehidupan kita selalu menduga-duga, selalu mengira-ngira, ya, yang akhirnya kita udah berbuat sebaik-baiknya, merasa diri sudah berbuat sebaik-baiknya. Tapi kata Allah apa? Ya, di hari kiamat justru kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam, disebabkan kekafiran dan disebabkan kita menjadikan ayat-ayat dan rasul-rasulnya sebagai olok-olok. Jadi Qur'annya nggak dijadikan pedoman hidup, hanya sebatas hafalan atau hanya sebatas mantra ataupun jimat. Ini mengolok-olok ayat-ayat Allah seperti itu. Ya, maka orang tersebut termasuk orang yang rugi, ya, karena mengingkari ayat-ayat Allah. Tambah lagi surat 10 ayat 95. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, berarti kita termasuk orang yang rugi. Kan gitu. Ya, tambah lagi ayatnya. 39 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaannya lah kunci-kunci pembendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, gitu kan? Nah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah termasuk orang yang merugi. Makanya Allah ingatkan di surat 2 ayat 121. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, sok sekarang introspeksi diri kita, koreksi diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita termasuk orang yang merugi akibat selalu mendustakan ayat-ayat Allah, atau justru kita termasuk orang yang beruntung karena selalu membaca Alkitab yang kita yakini, yaitu Alkitab Al-Quran, dibaca, dipelajari, dipahami, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tinggal kita sekarang tanya pada diri kita. Makanya Allah ingatkan, orang yang telah diberikan Alkitab, mereka membacanya dengan bacaan sebenarnya. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi kalau kita sudah diberikan kitab Al-Quran,
Baca itu Qur'annya. Pelajari itu Qur'annya. Pahami. Berarti kita sudah membaca dengan bacaan yang sebenarnya. Kalau kita sudah paham. Nah, kalau sudah membaca dengan sebenarnya dan kita paham, kita akan yakin bahwa apa yang kita kerjakan akan sesuai dengan petunjuk Allah. Beda dengan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Beda dengan orang yang tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia baca Qur'annya tapi mengingkarinya. Ya gimana dia tidak mengingkarinya? Yang dibacanya aja selama ini nggak ngerti, nggak paham. Ada juga udah dibaca, dimengerti dan paham, tapi tetap aja mengingkarinya. Nah, kata Allah itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Ya. Nah, oleh karena itu, mari kita jangan sampai termasuk orang yang rugi dengan selalu baca, pelajari, pahami Al-Qur'annya. Seperti itu. Nah, kalau sudah dibaca, dipelajari, pahami, berarti kita sudah bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai petunjuk Allah. Jangan sampai, ya ini contoh nih ya, ini selalu saya jadikan contoh itu surat 49 ayat 11 dan 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka, lebih baik dari mereka yang mengolok-ngolokkan. Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-ngolokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diperolok-olokkan lebih baik dari wanita-wanita yang mengolok-ngolokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat 12-nya. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka kecurigaan. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itu. Ini contoh. Surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Kalau kita baca, pelajari, pahami, ayat ini merupakan perintah atau larangan? Bu Ayati, ayat ini Larangan. perintah atau larangan? Larangan. Larangan siapa? Ke semua umat manusia. Larangan dari siapa? Dari Allah. Untuk manusia. Manusia. Nah, kalau kita sudah baca ayat ini, harusnya kita bisa mempraktekkan ayat ini enggak? Harusnya manusia bisa enggak mempraktekkan ayat ini? Bisa. Bisa. Gitu kan? Nah, sekarang tanya pada diri kita sendiri. Apakah kita masih mempraktekkan ini semua? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Nah, itulah manusiawi, Bunda. Ya. Astagfirullah. Itulah manusia. Ya, udah dibaca, dipelajari, dipahami saja masih melanggar. Gitu kan? Betul. Allah melarang di sini kita mengolok-ngolok. Allah melarang kita mencela. Allah melarang kita dengan memanggil dengan panggilan yang buruk. Jelas nggak larangannya? Jelas. Tapi prakteknya dalam kehidupan sehari-hari kita masih tetap mengolok-olok orang. Kita masih tetap mencela orang. Kita masih tetap memanggil orang dengan panggilan yang buruk. Udah tahu namanya bagus, dipanggilnya kampret. Dipanggilnya cebong. Ya, dipanggilnya bahasa-bahasa binatang dan sebagainya. Berarti secara tidak langsung ayat tersebut jadi olok-olokan. Iya. Secara tidak langsung berarti kita selama ini termasuk orang yang merugi enggak? Iya. Apalagi di ayat 12-nya ya. Allah melarang kita berprasangka. Selama ini sama orang tuh selalu bersuudon terus. Tidak ada penilaian positif sama orang lain. Yang ada prasangka terus. Jangan ini sama dia mah begini. Padahal kita
nggak tahu orang tersebut ternyata lebih baik daripada dirinya gitu. Atau mencari-cari kesalahan orang lain, ya dikorek-korek boroknya, akhirnya digunjingkan, ya menggunjing. Oh si ini mau begini ini, setelah dicari kesalahannya itu. Nah kalau seperti itu, ya berarti kita termasuk orang yang merugi. Kenapa? Karena kita sudah menjadikan ayat-ayat Al-Quran itu sebagai bahan olok-olok, atau kita secara tidak langsung berpaling dari Al-Quran, gitu. Ya, makanya tidak sedikit orang yang sudah baca, pelajari, pahami pun masih mengingkari ayat-ayat Allah, apalagi yang tidak paham, gitu. Ya, nah maka dari itu, mari ya kita jadikan Quran sebagai pedoman, petunjuk dan pelajaran, lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan petunjuk tersebut. Salah satunya ini, ya ayat ini jangan sampai selalu kita ingkari, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya, ya ciri orang yang merugi yang berikutnya, surat 5 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Nah, jadi orang yang merugi yang berikutnya siapa? Yang membunuh saudaranya. Ya. Baik itu saudara sekandung, baik itu saudara seagama, baik itu saudara sebangsa dan setanah air, baik itu saudara sesama manusia. Jadi intinya di sini, kalau sudah membunuh manusia, berarti dia termasuk orang yang rugi. Ya. Nah, makanya Allah ingatkan di surat 6 ayat 140. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-ngadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Nah, jadi rugilah orang yang membunuh anak-anaknya, ya, karena kebodohan. Makanya sekarang kan banyak nih, ya, yang bunuh diri satu keluarga akibat himpitan ekonomi, akibat penderitaan duniawi. Lebih baik kita mati yuk sekeluarga, akhirnya istrinya, anaknya, dan suaminya pun sama, ya, bunuh diri. Nah, ini merupakan contoh orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Ya karena tadi itu dia nggak yakin sama Allah, gitu. Dan juga orang yang rugi di sini yang mengharamkan apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, ya, dengan semata-mata mengada-ngadakan terhadap Allah. Ini nggak sedikit. Ada juga orang yang mengharamkan. Woi, jangan diterima tuh sumbangan dari orang non-muslim, haram. Tapi dia sendiri pakai produk muslim, ya, apalagi masalah perbankan kan. Banyak yang mengharamkan, wah, bank itu riba, haram gini-gini. Tapi dia masih memakai uang yang dikeluarkan oleh BI. Nah, itu contoh-contoh seperti itu, ya. Itulah orang-orang yang rugi kata Allah. Gitu. Nah, oleh karena itu mari ya kita introspeksi diri, jangan sampai kita termasuk orang yang rugi. Mungkin insya Allah kita dijauhkan lah dari sifat-sifat binatang, terutama untuk membunuh, ya, keluarga kita sendiri ataupun membunuh manusia yang lain, seperti itu. Nah, lalu orang yang rugi berikutnya kita buka, ya, surat 6 ayat 31. 6 ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah, amat buruklah apa yang mereka pikul itu. Nah, jadi orang yang rugi di sini siapa? Yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Apa dia nggak yakin akan mati? Bukan. Nah, sekarang maksud orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan itu yang seperti apa? Ya. Yang seperti apa? Coba kita buka dulu, ya. Yang melanggar.
surat 18 ayat 110. Nanti kita combine dengan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, jadi orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya itu ngapain? Barang siapa berharap berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan tidak mempersekutukannya. Gitu kan? Intinya kalau ingin berharap bertemu dengan Allah, selalu berbuat baik dan tidak musyrik. Gitu. Nah, tadi di surat 6 ayat 31, kita balik lagi ke sini, ya. Allah bilang, rugilah orang yang mendustakan pertemuan dengan Tuhan. Maksudnya apa? Tadi orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya ngapain? Beramal soleh, ya, beriman, beramal soleh dan tidak musyrik. Berarti kalau orang tersebut masih musyrik, ya, tidak mau beramal soleh, berarti dia mendustakan pertemuan dengan Tuhannya. Gitu. Jadi kalau kita berharap bertemu dengan Tuhan kita, beriman, beramal soleh, lalu tidak musyrik, kan gitu. Nah, makanya kalau di sini di surat 631 Allah bilang, sungguh telah rugilah orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhannya. Ya. Nah, makanya di sinilah kita supaya tidak termasuk orang yang rugi, berarti kita harus ngapain? Tingkatkan keimanan kita. Jangan berbuat kemusyrikan dan selalu beramal soleh. Intinya itu. Jadi kalau tidak kita mengerjakan 3 hal tadi, berarti kita termasuk orang yang rugi. Ya, karena kita mendustakan pertemuan dengan Allah. Padahal Allah sudah open. Siapa yang mau berjumpa denganku, maka tingkatkan keimanannya, ya. Lalu jangan berbuat kemusyrikan, lalu selalu beramal soleh. Simpel nggak? Simpel. Ya. Nah, maka disinilah Allah ingatkan kepada kita semua, ya. Jangan sampai termasuk orang yang merugi dikarenakan selama ini kita nggak yakin akan bertemu dengan Allah seperti itu, ya. Nah, maka diingatin lagi di surat 11 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Lanjut, yaitu orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan menghendaki supaya jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat. Lanjut, ayat 20-nya. Orang-orang itu tidak mampu menghalang-halangi Allah untuk mengasap mereka di bumi ini. Dan sekali-kali tidak adalah bagi mereka penolong selain Allah. Siksaan itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka selalu tidak dapat mendengar kebenaran dan mereka selalu tidak dapat melihatnya. Lanjut, 21-nya. Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Lihat lagi dua-duanya. Pasti mereka itu di akhirat menjadi orang-orang yang paling merugi. Nah, jadi di sini orang yang paling merugi itu siapa? Orang yang selalu berbuat zolim. Ya, berbuat kezoliman. Nah, kalau dia selalu berbuat kezoliman, maka dia akan selalu berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ya. Dan dia berusaha untuk membengkokkan. Jadi istilahnya seolah-olah ini dari Allah, tapi ternyata bukan. Ya. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Mengatasnamakan Allah, tapi dalam prakteknya mengikuti ajakan iblis setan. Gitu. Ya, sehingga banyak manusia yang diajak untuk berselisih berjamaah,
Banyak manusia yang diajak untuk saling benci, saling dengki gitu. Nah, maka dari itulah kita harus waspada. Jangan sampai kita termasuk orang yang rugi karena kita selalu berbuat zolim. Ya. Makanya diingetin lagi di surat 20 ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah merugilah orang-orang yang melakukan kezaliman. Nah, ya jadi diingetin sama Allah. Jangan sampai kita selalu berbuat kezaliman. Nah, lalu yang berikutnya, ya, orang yang merugi yang berikutnya, kita buka surat 46 dari ayat 17. 46 ayat 17 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis bagi kamu keduanya. Apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongingan orang-orang dahulu belaka." Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi orang yang merugi menurut ayat ini siapa? Orang-orang yang berkata kepada kedua ibu bapaknya, "Cis." Maksudnya apa? Orang-orang yang selalu membantah, ya, atau orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ya, coba kita ingat-ingat, pernahkah kita membantah orang tua kita? Pernahkah kita ya menyakiti hati orang tua kita? Nah, mumpung kita dikasih kesempatan oleh Allah sekarang, ya, kita perbaiki diri kita, gitu. Jangan sampai kita termasuk orang yang durhaka kepada orang tua. Ya, maka Allah ingatkan di surat 17 ayat 23 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Lanjut. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Nah, itu. Rabbi firli warhamni, ya apa? Warhamni. Bukan. Itu di layar ada. Robbi arham huma kama Robayani. Pernah berdoa untuk orang tua? Selalu. Robbi firli. Apa biasanya kita kalau berdoa untuk kedua orang tua itu gimana? Warhamhuma kama Robayani sagira. Ada nggak di ayat Al-Qur'annya? Ada itu tadi. Itu ya. 24. Nah, makanya di sini ya jangan sampai ya. Makanya saya mengajak introspeksi diri kita, barangkali kita pernah berbuat dosa kepada orang tua kita. Ya. Pernah berbuat salah atau pernah menyakiti, mari kita doakan orang tua kita. Ya. Robi Allahumma firli wali walidayya Allahumma firli walidayya warhamhuma sagiran. Itu yang umum. Nah, kalau di sini Robi arham huma kama robayani sama dengan yang kita sering ucapkan. Jadi intinya kita minta sama Allah. Ya.
Jadi kita merendahkan diri kita kepada Allah, ya, kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Kita minta, ya Allah ya Rabb, kasihanilah kedua ibu bapakku sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Ya. Jadi bagi orang tuanya yang sudah tidak ada, mari sama-sama kita doakan, ya, semoga almarhum dan almarhumah, ya, kedua orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah tempatkan di tempat terbaik surga, dan insya Allah bisa berkumpul bersama-sama kita nanti di sana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, terima kasih untuk doanya, ya, untuk orang tua kita masing-masing. Lalu selanjutnya orang yang merugi orang yang merugi, ya, selanjutnya kita buka di surat 29 ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dia mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, jadi kalau kita selama ini percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, berarti termasuk orang yang rugi. Gitu enggak? Ya. Ya, makanya kita dalam hidup di dunia ini hati-hati. Jangan sampai, ya, kita mengingkari Allah. Jangan sampai kita berbuat sesuatu yang batil. Jangan sampai kita terprovokasi untuk berbuat batil tersebut, gitu. Maka kita harus waspada, harus ingat, ya. Bentar lagi tahun politik akan datang. Ya, ini kita ambil pelajaran dari yang sudah-sudah, gitu, ya. Jangan kita terprovokatif, terpecah belah. Yang akhirnya kita mengingkari Allah. Yang akhirnya kita berbuat kebatilan seperti itu. Ya. Nah, maka dari itu rugilah orang-orang yang selalu berbuat batil dan mengingkari Allah. Ya. Nah, lalu yang terakhir, ya, orang yang merugi di sini surat 16. Surat 16 ayat 107 sampai 109. 16 ayat 107 sampai 109. Silakan, ada yang mau baca? Saya lanjut, Pak Ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian itu disebabkan karena sesungguhnya mereka mencintai kehidupan di dunia lebih dari di akhirat. Dan bahwasanya Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Lanjut, 108-nya. Mereka itulah orang-orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci mati oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Lanjut, 109-nya. Pastilah bahwa mereka di akhirat nanti adalah orang-orang yang merugi. Nah, jadi orang yang merugi yaitu orang yang mencintai dunia melebihi cintanya untuk negeri akhirat. Ya, jadi dia terlena dengan kehidupan dunia, gitu, ya, sehingga dia lupa, ya, bahwa dunia akan berakhir, sementara akhirat awal kehidupan yang abadi, gitu. Jadi jangan sampai kita terlalu mencintai kehidupan dunia yang akhirnya kita lupa kepada kehidupan kita atas negeri akhirat. Nah, oleh karena itu Allah ingatkan di surat 28 ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi kata Allahnya apa di situ? Kata Allahnya apa? Janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu. Jadi kalau ingin bahagia dunia akhirat, suruh ngapain?
Jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Satu, tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat Berbuat baiklah. kebaikan. Selalu berbuat Kebaikan. kebaikan kepada orang Orang lain. Ya. Nah, Iya. jadi ini kuncinya. Ya. Agar supaya kita tidak termasuk orang yang merugi tadi, ya. Tidak termasuk orang yang merugi karena kita selalu mencintai kehidupan dunia. Mari, ya. Kita selalu berbuat baik kepada orang lain. Dan juga jangan berbuat kerusakan. Apalagi sampai merusak hubungan silaturahmi kita. Hubungan silaturahmi sesama anak bangsa. Hubungan silaturahmi sesama manusia. Hubungan silaturahmi sesama umat beragama. Ya, jadi jangan sampai kita rusak. Cuman gara-gara paham-paham yang menjadi keyakinan-keyakinan kelompok golongan tertentu. Yang akhirnya memecah belah manusia, memecah belah bangsa, memecah belah agama. Seperti itu. Makanya Allah perintahkan kepada kita, cari tuh ya kebahagiaan negeri akhiratmu dengan tidak melupakan kebahagiaanmu di kehidupan dunia ini. Dengan cara bagaimana? Berbuat baik kita kepada sesama manusia tanpa pandang bulu, tidak melihat KTP-nya, tidak melihat rasnya, tidak melihat agamanya. Ya. Dan juga kita selalu menjaga diri dari berbuat kerusakan, baik merusak alam ataupun merusak hubungan baik sesama umat manusia, seperti itu. Ya. Nah, jadi mari ya kita introspeksi diri kita masing-masing agar kita tidak termasuk orang yang rugi tadi, ya. Maka Allah perintahkan kepada kita, ya. Yang pertama, surat 35 ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Nah, jadi supaya tidak rugi, suruh ngapain? Selalu kuncinya. Baca kitab Allah. Nah, Qurannya dibaca, dipelajari, dipahami. Lalu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan sikap, sifat, perilaku, ucapan, perkataan kita. Lalu yang kedua, selalu dirikan sholat. Ya, bahwa kita kalau sudah sholat, berarti kita sudah ingat Allah. Kalau ingat Allah, di hati dan pikiran tertanam rasa kasih sayang. Kalau sudah tertanam rasa kasih sayang, kita bisa menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Okay. Baru itu udah mendirikan sholat. Dan yang ketiga, menafkahkan sebagian rezeki. Ya, nggak harus semuanya. Iya. Nggak harus semuanya. Kita sanggupnya berapa? Ya, kita bisanya berapa? Karena yang dinilai oleh Allah bukan besaran nol di belakang, tapi ketulusan dan keikhlasan kita dalam membantu. Gitu. Insya Allah kita tidak akan termasuk orang yang rugi. Justru kita akan selalu beruntung. Ya. Lalu yang berikutnya, supaya tidak termasuk orang yang merugi, kita buka surat 33 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Nah, kalau mendapat kemenangan yang besar, rugi nggak? Nggak. Berarti apa yang harus kita kerjakan? Yuk kita perbaiki amal-amal kita. Perbuatan-perbuatan kita. Ya, agar Allah ampuni nanti dosa dan kesalahan kita. Ya, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah, perbaiki amal-amal kita, lalu kita taati Allah dan Rasul-Nya. Nah, bukti kita mentaati Allah ngapain? Bukti kita taat Allah. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ya, berarti kita taat kepada Allah. Perintah dan larangannya ada di mana? Di Al-Quran, yang kita yakini sebagai pedoman hidup kita. Sehingga Qurannya selalu dibaca, dipelajari, dipahami. Jadikan pedoman, petunjuk, dan pelajaran untuk kehidupan kita. Berarti kita sudah mentaati siapa? Mentaati Allah. Dan mentaati Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari Rasulullah? Kalau kita betul-betul mentaati Rasulullah, berarti kita harus bisa mencontoh akhlak perilaku Rasul. Dengan sifat sidik, amanah, tabligh, patonahnya. Dengan kejujurannya. Ya.
dengan amanahnya agar bisa dipercaya, dengan ucapannya yang selalu menyampaikan kebenaran, dengan penuh rasa kasih sayang, bukan kebencian, ya. Dan juga dengan patonahnya, dengan kecerdasannya membuat satu sistem agar kita bisa hidup bermanfaat dan bermaslahat untuk manusia, masyarakat, dan alam semesta. Seperti itu. Nah, barulah kita akan menjadi orang yang selalu mendapat kemenangan yang besar, atau yang menjadi orang yang selalu beruntung dan tidak termasuk orang yang rugi. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa disampaikan dalam kesempatan yang baik ini, ya, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari, dipahami. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, ya, monggo. Atau Bunda ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Tadi sudah dulu bertanya Pak soal masjid yang ingin kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Ali, Ibu Bapak semua sehat. Kemudian terima kasih titipannya untuk keluarga kita di Cianjur. Insya Allah Jumat kita berangkat lagi. Jadi kalau akan menitipkan sesuatu monggo. Terima kasih sekali lagi sebelumnya itu Pak Ali. Jadi Jumat depan ya berangkat ya, ke Insya Cianjur. Allah. Ya. Bapak jadi ikut kan? Insya Allah ya Kalau Pak. selain hari Jumat, ada hari yang lain Bunda? Belum kami rencanakan Pak, belum. tapi kalau memang ada yang mau ke sana, monggo. Karena kami sudah punya relawan-relawan guru-guru SLB kami di sana Pak. Oke. Insya Allah. Mudah-mudahan ya kita semua, Bapak Ibu ya, bisa bersama-sama ya meringankan beban saudara-saudara kita di sana. Dan dengan adanya wadah yang dipimpin oleh Bunda Rini ya, kita bisa bersinergi bersama-sama di situ. Kalau ada yang menitipkan barang bisa langsung ke Jalan Bangka. Berapa Bunda? Bangka 8 nomor 29. Nah, Jalan Bangka 8 nomor 29, dan nanti kontak personnya silakan Bunda cantumkan ya. Karena kemarin tidak dicantumkan kontak person, jadi banyak yang telepon ke saya. Tapi alhamdulillah sudah dikasih oleh Bunda Rini kontak personnya ya. Jadi nanti tinggal hubungin langsung jika mau menitipkan berupa barang ya, bisa menghubungi Bunda Rini langsung ataupun orang yang ada di Jalan Bangka tersebut ya. Kalau kemarin sih saya dikasih kontak person namanya Mas Catur. Iya, betul. Iya, Pak. Atau yang lainnya juga nanti silakan hubungi Bunda Rini. Baik, dari ibu-ibu yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang bertanya, ya, saya anggap semuanya paham, ya. Mudah-mudahan Allah membuka hati dan pikiran kita, Allah memberikan kepada kita hikmah dan ilmu, ya, dan juga Allah memberikan untuk kita pelajaran. Ini Bu Dokter G, kenapa mules? Sedang kurang sehat. Oh, iya. Mudah-mudahan Bu Supanasuti cepat sehat kembali ya. Amin. Supaya bisa kita sama-sama berjuang nanti ya ke sana. Amin. Amin. Nah, baik, itu dulu mungkin ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kurang lebih mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Yang pertama kita doakan ibu bapak kita masing-masing. Semoga orang tua kita yang lebih dulu meninggalkan kita, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Amin. Dan Allah berikan tempat terbaik surga. Amin. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan dalam usianya, diberikan selalu keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Begitu, mari sama-sama kita doakan ibu bapak kita sesuai keyakinan kita membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati abina bapak bin wa umina ibu binti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan untuk negeri tercinta kita, Indonesia Raya, dari Aceh sampai Irian, semoga jadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur,
negeri yang subur, yang makmur, yang mana penduduknya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah. Begitupun para pemimpinnya selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, sehingga bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan lebih maju lagi. Dan untuk keluarga tercinta kita, istri, suami, anak, cucu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dalam pekerjaannya, diberikan selalu kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta limpahan rezeki yang banyak dan halal. Dan semoga anak cucu kita kelak jadi anak-anak yang lebih soleh dan solehah dari kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan untuk keluarga kita, saudara kita, sahabat kita ataupun tetangga kita yang hari ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya. Dan yang sedang diuji oleh Allah dengan kesusahan, semoga Allah memberikan kelapangan. Dan untuk saudara-saudara kita yang menjadi korban musibah gempa di Cianjur, yang wafat, semoga wafat dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosa dan kesalahannya, ditempatkan di tempat terbaik surga. Dan yang menjadi korban yang luka-luka, semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga insya Allah dipermudah dalam proses penyembuhannya. Dan untuk kita semua, semoga Allah berikan kepada kita hati yang penuh dengan rasa kasih sayang, hati yang penuh dengan rasa syukur, sehingga kita mau peduli kepada saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbik firli. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ali. Sama-sama Bunda.